Gimana tadi? Apa yang Anda pelajari dari seekor burung elang? Ya, Raja Wali dan elang itu hampir sama proses hidupnya. Nah, apa yang Anda pelajari di situ? Ketika kita bicara battle in comfort zone, itu peperangan kita itu sebenarnya ya terhadap diri sendiri. Ya. Ketika orang nyaman, peperangan seseorang itu sebenarnya terhadap diri sendiri. Untuk berubah dari serupa dengan dunia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang menjadi satu peperangan kita ketika Anda dan saya berada di zona aman. Kenapa? Karena seseorang ketika berada di zona aman itu seringkali dia mulai membiasakan diri dengan pola yang dimana dia nyaman. Ya, Tuhan katakan kalau kamu nyaman di dunia ini, kamu nanti akan jadi punya kebiasaan dunia. Nah, sedangkan Tuhan katakan gini, Tuhan dengan dunia itu bermusuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan. Jadi artinya ketika kita bicara perang di dalam zona aman ini, perang terhadap siapa? Diri sendiri. Ketika Anda di zona aman, apakah Anda mau berubah? Seperti tadi Raja Wali ketika dia terbang, ya dia umur 40 tahun. Dikatakan ketika Raja Wali umur 40 tahun, itu cuma punya dua pilihan. Yang pertama mati. Kenapa? Karena paronya yang udah panjang tidak produktif. Yang kedua, dia harus naik ke atas gunung batu, ke bukit, untuk ada satu proses yang sangat menyakitkan dan keputusan yang sulit. Nah, ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang di zona aman, apakah Anda mau tetap melakukan sebuah proses, ambil satu keputusan, atau memilih untuk mengalami kematian secara rohani? Nah, ini sebuah pilihan yang Anda dan saya harus ambil. Karena ketika orang dalam zona aman itu seringkali potensi, kemampuan, semuanya seringkali justru menurun. Makanya kenapa orang tuh perlu yang namanya tantangan-tantangan. Ya, kalau seorang misalnya pemain musik, kenapa dia terus harus melatih jarinya? Dan itu bukan 1 hari 2 hari, bukan waktu hanya tampil. Ketika dia nggak tampil, ketika dia nggak ada pertandingan, dia tetap main. Dia tetap belajar yang namanya fingering. Dia mainkan terus sehingga jari-jari ini tidak menjadi kaku, sehingga dia bisa memain dengan baik. Ya, demikian tadi Raja Wali ketika dia naik ke atas gunung batu, dia harus patahkan paruhnya yang sudah panjang. Dia harus patahkan kukunya yang sudah panjang. Setelah itu dia harus mencabutin bulunya sendiri. Dia bukan dicabutin loh, nyabut sendiri bulunya. Sambil menunggu 150 hari untuk supaya tumbuh bulu yang baru, paruh yang baru, cakarnya sudah jadi baru, dikatakan dia mengalami kelahiran baru. Tapi kalau orang dalam kondisi nyaman, dia tidak mau berkembang, dia tidak mau untuk terus hidupnya ini maju, maka yang terjadi dia akan mengalami kematian secara rohani. Makanya banyak orang ketika dia sudah mulai nyaman dengan kehidupan dunia ini, seringkali orang sudah mulai kerja atau sekolah sudah nyaman, mungkin udah punya pacar, udah enak lah. Seringkali orang ini mulai mengalami satu kondisi rohani yang drop.
yang semakin lama semakin koma, akhirnya mati. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan mesti waspadai. Jadi peperangan kita ini bukan dengan orang lain, tapi peperangan kita itu dengan dirimu sendiri. Apakah kamu mau mengambil satu keputusan yang sulit? Apakah kamu mau mengalami proses yang menyakitkan, yang dimana dikatakan gini, sangkal diri pikul salib? Dan itu bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana caranya supaya Anda dan saya terus bisa kuat mengalami kehidupan rohani yang terus bisa menanjak, walaupun Anda dalam kondisi dunia yang aman, tapi fokusmu nggak di situ. Fokusmu tetap kepada kemuliaan. Yang pertama, Anda mesti kuat di dalam Tuhan. Ya, coba kita baca dulu Efesus 6 ayat 10, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat. Orang untuk kuat, apa yang harus dilakukan? Latihan. Saya kasih gambar di sini ya. Nih, badannya bagus nih. Yang cowok pasti rindu ya badan begini ya, berotot, six pack. Ya. Tapi apakah badan begini langsung muncul begini? Perlu apa? Perlu latihan. Terus pertanyaannya, ketika dia sudah begini, apakah dia harus berhenti latihan? Dia udah nyaman begini, tapi dia harus tetap latihan supaya apa? Otot ini tetap terjaga. Nah, di dalam Tuhan juga sama. Ketika Anda dalam kondisi aman, Tuhan ngomong gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan katakan begini, kamu mesti kuat. Ya. Lah, orang untuk kuat itu perlu latihan. Apa yang mesti Anda latih untuk supaya otot-otot rohanimu terbentuk? Ya, disitulah Anda mulai belajar tetap mengerjakan yang namanya kerajinanmu. Makanya dalam firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, baca firman, renungkan firman, berdoa, ibadah, itu salah satu kita latihan supaya kuat. Orang mau badan yang begini, ini harus latihan terus. Ketika dia sudah memperoleh badan begini, tidak bisa. Oh sudah jadi, dah cukup, tidak bisa. Kenapa? Suatu ketika bisa kendor. Suatu ketika badannya yang bagus ini jadi jelek lagi. Malah bisa jadi lebih jelek dari sebelumnya dia latihan. Saya sering melihat ada orang-orang yang dia sudah bentuk perutnya, tapi ketika dia sudah nggak pernah latihan, yang terjadi dulu sebelum latihan perutnya nggak ada perut. Setelah dia latihan, sudah terbentuk, nggak latihan lagi malah jadi buncit. Nah, sering terjadi yang begitu. Nah, kehidupan rohani juga begitu. Kadang-kadang kita dulu waktu pertama kali percaya Yesus, kondisi nggak aman, kita masih berjuang. Wah, Anda berjuang ketika aman, sudah merasa, wah aku sudah sampai kepada titik yang sekian. Mulai, sudah santai aja. Justru itulah awal kejatuhan kita. Makanya banyak orang seringkali akhirnya dia terjatuh lebih dalam daripada sebelum dia percaya. Kenapa? Karena sombong, merasa sudah kuat. Nah, firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dikatakan ketika kita dalam zona aman, kita tetap harus terus berlatih untuk kuat di dalam Tuhan. Jangan berhenti, karena musuh tidak pernah berhenti memburu kita. Jadi mesti ingat, musuhmu si iblis itu terus memburu Anda dan saya. Selama Anda masih hidup di dalam dunia, dia akan berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jadi Anda nggak bisa begini, oh, aku sudah mencapai titik tertentu misalnya. Oh, saya sudah jadi pelayan Tuhan. Oh, saya sudah jadi pemimpin rohani. Akhirnya, oh, saya pasti kuat. Belum tentu juga. Berapa banyak pemimpin rohani yang jatuh? Berapa banyak pelayan Tuhan yang jatuh? Kenapa? Karena merasa dirinya sudah kuat. Nah, sedangkan musuh itu selalu update dirinya. Bagaimana aku bisa jatuhkan orang itu? Itu musuh. Orang kalah itu ketika dia sudah merasa dirinya kuat. Makanya battle in comfort zone itu bicara tentang apa? Dirimu sendiri sebenarnya. Bagaimana peperangan dalam hidupmu ini menghadapi realita ini yang kamu aman, tapi musuhmu tidak berhenti memburu kamu. Kelihatannya aman. Kalau lihat air tenang menghanyutkan, saya pernah suatu ketika pergi ke Parahayangan di Bandung. Ada namanya sungai, saya lupa namanya, Grand Canyon. Waktu itu semua pada masuk, saya karena nggak bisa renang, saya pikir pakai ban ya, pakai ban. Saya waktu nyemplung, saya kaget. Kenapa? Di kaki saya itu seperti ada aliran yang kuat sekali. Saya kaget, saya langsung naik lagi, saya tidak berani. Kenapa? Alirannya kuat, tapi secara luar tenang sekali. Lah, musuh kita itu seperti itu. Air tenang menghanyutkan. Ya, kelihatannya kamu dibuat tenang-tenang, dibuat aman-aman, tapi kamu nanti dihantam tiba-tiba. Makanya firman Tuhan ngomong gini, sadarlah dan berjaga-jagalah nih. Kenapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Anda tahu singa bagaimana cara nelannya? Dia buat untuk supaya mangsanya itu nggak perlu waspada. Dia dari jauh mengamati aja. Kelihatannya cuma lihat-lihat, cuma tapi ketika mangsa itu lengah, dia langsung gerak dan mangsa itu pasti kena. Nah, hidup kita sama. Kenapa Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya? Karena kalau Anda keluar dari Kristus, Tuhan katakan gini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya Anda kalau mau percaya Yesus itu serius. Anda gak serius, Anda diburu. Kalau kamu mau percaya sungguh-sungguh, daripada Anda setengah-setengah gak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau Anda mau percaya itu mesti sungguh-sungguh, dan mesti mau berlatih terus. Saya pernah ketemu sama Chris John di Semarang. Chris John itu dulu di Bank Buana, saya pernah ikut ke sana karena tertarik dengan tinju. Kok Chris John bagus, wah saya ingin ikut dulu, zamannya anak muda seperti kalian. Saya tanya sama pelatihnya, Chris John itu kalau latihan gimana? Dia ada tanding, nggak ada tanding, dia tetap latihan. Latihan ini pagi dia pasti lari putar kota, sore jam 3 dia lari lagi. Dia nggak pernah berhenti latihan jab, latihan uppercut, latihan yang lain-lain. Nggak pernah berhenti. Dia setiap hari latihan terus. Makanya kenapa Chris John bisa jadi juara terusan? Kenapa? Karena dia mau latihan terus, kuat. Dan seringkali banyak anak Tuhan kalah, kenapa? Karena dia nggak kuat. Dia merasa sudah aman, dia merasa sudah oke, dia merasa nggak perlu latihan lagi. Kenapa? Aku nggak latihan, aku tetap menang. Lah, sombong. Nah, makanya awal kejatuhan seseorang ketika dia merasa dirinya sudah kuat, sudah hebat. Orang kalau merasa dirinya sudah kuat kan dia akan coba-coba, nggak apa-apa. Tapi ketika iblis mulai narik hidupnya perlahan-lahan tanpa sadar, dia sudah terperangkap. Anda masih ingat drama musikal
Yang wanita dia, dari hitam pakai baju putih, dia bahagia. Di situ ada berjejer orang, ya, pakaiannya hitam. Iblis ini gambarannya, digoda sama iblis. Awalnya cuma sedikit, enggak apa-apa, termasuk bajunya ganti hitam satu di lengannya, mulai lengan yang kedua, mulai setengah badan, mulai semuanya jadi hitam. Awalnya gimana? Ketika dia merasa aman. Makanya ketika kita dalam zona aman, Anda dan saya harus terus berlatih. Sekali Anda nggak berlatih, itu membuat celah bagi iblis untuk bekerja dalam hidupmu. Makanya baca firman, doa, itu mesti setiap hari. Anda nggak mau baca firman, Anda nggak mau berdoa setiap hari, Anda itu sedang memberi celah untuk iblis narik hidupmu. Makanya ada orang yang dulunya pelayanan bagus, tiba-tiba dia ninggalin Tuhan. Dan itu real, itu nyata. Kalau Anda nggak mau latih terus, latih setiap hari, latih. Ketika Anda nggak mau latih, iblis itu punya celah buat hidupmu. Dia punya cara untuk menjatuhkan hidupmu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah remehkan iblis. Dia pengalamannya berapa tahun? Dari sejak zamannya siapa? Sebelum zamannya Adam dan Hawa sampai hari ini. Umurmu baru berapa? Makanya orang kalau nggak mau baca firman itu orang sombong, merasa dirinya kuat. Kadang-kadang kalau kita bicara surga neraka seperti seakan-akan begini, Om, saya kan masih muda, Om. Saya kan hidupnya masih panjang, Om. Ingat loh, hidup mati seseorang gak ada yang tahu. Kemarin ya, jemaat kita Ayu punya bapak, pagi-pagi baru nganter makan, baru wah sudah siapin makan, mau ajak teman-temannya masak sama-sama di rumahnya, tiba-tiba meninggal. Nggak disangka-sangka. Orang nggak ada yang tahu. Ketika Tuhan manggil hidupmu tuh nggak ada yang tahu. Makanya Tuhan suruh kita sadar dan berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi 1 tahun lagi, bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tergantung Tuhan. Banyak anak muda yang meninggal tanpa disangka-sangka, loh kok meninggal? Jadi artinya Anda dan saya itu mesti berjaga-jaga. Justru ketika kita aman itu harus terus berlatih. Aman tidak aman harus terus berlatih. Jaga kerajinanmu, jaga semangatmu di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ngomong gini, kenakanlah, coba kita sama-sama baca 2 ayat ini, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya mau tanya Pak sama semua, gimana Anda bisa mengambil perlengkapan kalau kamu nggak kuat? Makanya kenapa Paulus ngomong begini, kamu kuat dulu, kuat di dalam kekuatan, sehingga ketika kamu dikasih senjata Allah, kamu bisa mengambil itu, kamu bisa pakainya. Makanya orang kalau mau jadi tentara, sebelum dikasih senjata, latihannya latihan apa? Latihan fisik. Harus. Makanya orang kalau mau jadi tentara itu dilatih fisiknya, harus kuat. Kenapa? Karena senjata itu beratnya tuh bisa 30 kilo, 40 kilo. Dan itu bukan senjata yang ringan, senjata yang berat. Anda bisa bayangkan, apalagi nyetir
tank, itu berat. Jadi itu bukan senjata yang beratnya ringan. Jadi kalau nggak kuat, ya nggak bisa pakai. Nah makanya banyak orang Kristen nggak bisa mengenakan. Kenapa? Lah dia nanya kuat, dia nggak tahu senjata mana yang aku mau pakai. Makanya kenapa Anda disuruh kuat di dalam Tuhan? Supaya Anda diberi pengetahuan, supaya Anda diberi pengertian, supaya Anda diberi hikmat, sehingga ketika Tuhan kasih senjata Anda bisa pakai. Berapa banyak orang coba hari ini saya kasih handphone yang paling bagus, misalnya S10 atau S20, Anda dikasih paling bisanya cuma paling gini, selfie, edit foto, apalagi main message, ya toh. Lepas itu apa? Nggak bisa. Padahal itu, waduh, kegunaannya banyak. Bukan hanya sekedar itu aja. Kenapa? Karena miskin pengetahuan. Kemarin saya tanya sama salah satu jemaat ya kerja di Oppo, saya tanya, apa bedanya Fan X sama apa itu kemarin tuh? Reno. Kok harganya terpautnya banyak? Oh ini hasil fotonya bagus, oh begini, oh itu. Karena apa? Kita butuh pengetahuan. Makanya kenapa di tempat ini ada kelas keselamatan, ada PA, ada doa malam, ibadah ada. Kenapa? Supaya Anda diperlengkapi di situ. Sehingga Anda ngerti, ketika Tuhan kasih senjata, Anda bisa mengenakan itu dengan seluruhnya. Nah, kalau orang nggak kuat, gimana dia mau mengenakan? Dia sendiri lemah, ngangkat senjata aja nggak bisa, mau pakai, nggak bisa. Makanya orang itu perlu yang namanya kuat di dalam Tuhan lebih dulu. Kenapa banyak anak Tuhan kalah? Karena nggak bisa pakai senjatanya. Kenapa nggak bisa pakai? Karena dia nggak kuat di dalam Tuhan. Ya. Lah, apa tujuan kita mesti pakai senjata? Pertama, berdiri teguh melawan rencana licik iblis. Saya ambil dari Indonesia Literal Translation. Pakailah selengkap senjata lain, dengannya kamu dapat berdiri teguh melawan rencana licik si iblis. Jadi yang pertama, kenapa kamu mesti mengenakan perlengkapan senjata Allah? Karena kamu mau melawan rencana licik. Jadi kenapa banyak anak Tuhan terjerat dengan siasatnya iblis? Ya karena dia nggak kuat. Ketika dia nggak kuat, dia nggak bisa pakai. Makanya seringkali banyak orang terjerat apa? Sakit hati, kekecewaan, mulai ngomong, ngapain ke gereja? Orang gereja munafik, padahal dirinya lebih jahat. Ya toh, mulai orang apa? Dibuat untuk cinta. Orang kalau udah mulai pacaran, mulai buat jatuh cinta. Waduh. Jadi dibuat lupa sama Tuhan, dibuat lemah di dalam Tuhan, bukan kuat. Jadi caranya iblis gimana? Supaya Anda nggak bisa pakai senjata Allah, Anda dibuat lengah, dibuat lemah, ditipu. Caranya ditipu. Dah, tidak apa-apa. Punya pacar kan rohanimu nanti tambah jos, tapi kenyataannya tambah drop. Mulai dibawa ke dalam dosa. Teman-temannya, ayo nonton film porno yuk. Bagus, tidak apa-apa. Buat pengetahuan, ya dah. Akhirnya nonton, sudah iblis mulai menguasai, ditipu rencana licik. Mulai teman-temannya nawari rokok. Oh nggak ngerokok, banci kamu. Ya gengsi, wah masa dibilang banci, padahal banci juga ngerokok ya. Dibilang nggak cool, nggak oke, wah ngerokok, rencana licik. Nah kenapa Anda mesti kuat di dalam kekuatan kuasanya? Supaya Anda pakai senjata Allah
Untuk supaya Anda bisa bertahan. Anda bisa berkata, tidak, aku tahu ini salah. Karena firman Tuhan ngomong itu salah. Enggak bisa berkata tidak kepada dosa karena kamu punya perlengkapan senjata, kamu punya otoritas. Kalau bicara senjata, coba hari ini kalau Anda dibawain pistol, Anda suruh jalan di tempatnya orang-orang preman, Anda tenang. Kenapa? Punya pistol loh. Betul nggak? Bisa gunakan pistolnya. Berarti bicara apa? Otoritas, kuasa. Ya, yang pertama supaya kamu dapat berdiri melawan rencana licik si iblis, tipu daya itu. Yang namanya rencana licik itu pasti tidak diketahui, pasti terselubung. Tapi Anda bisa tahu, kenapa? Karena Anda kuat di dalam Tuhan, Anda punya senjata Allah. Nah, kalau Anda baca ke bawah ada ketopong. Kenapa? Berarti ini bicara apa? Pikiranmu yang dibaharui. Ada pakaian kebenaran. Kenapa? Anda berprinsip kepada kebenaran firman. Jadi ketika ditipu itu, oh enggak, aku punya pengetahuan. Makanya kenapa banyak anak Tuhan itu gagal? Minim pengetahuannya. Coba orang kerja bidang A, misalnya handphone. Orang mau beli handphone, kamu minim pengetahuan. Orang tidak jadi beli. Kenapa? Tidak bisa jelasin. Dulu waktu Om usaha, dulu Om usahanya plastik, orang tanya apa aja, saya bisa tahu. Pertama kali saya kerja usaha, orang tanya saya nggak tahu, saya nggak mau sama kamu lah, saya mau sama orang tuamu aja. Saya diusir. Kenapa? Minim. Tapi ketika saya sudah lengkap pengetahuan, saya punya pengetahuan, saya ditanya, saya bisa jawab. Ketika ditipu, saya nggak, oh ini tebelnya sekian. Oh enggak, saya punya alat. Ini pas. Kenapa? Saya punya senjata pengetahuan. Jadi apa? Iblis tidak bisa nipu. Pelanggan mau nipu nggak bisa. Nah seringkali kenapa banyak anak Tuhan itu tertipu oleh iblis, oleh rencana liciknya? Karena nggak punya senjata. Pengetahuan tentang firman Tuhan, pengenalannya minim. Pakaiannya bukan pakaian kebenaran, pakaiannya pakaian dosa. Enggak pakai pedang, enggak pakai perisai. Ya sudah, kena panah. Yang kedua, sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Yang kedua, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Apa hari ini? Kita hari yang jahat. Apa serangannya? Di sini coba Anda lihat sekarang. Free sex. Saya baru tahu Pontianak ini free sex itu biasa. Saya terakhir waktu beli nasi kuning, saya ketemu orang dinas sosial. Ternyata memang Pontianak ini persinaannya kuat. Nah, ini jahat, hari yang jahat, dan itu biasa. Hari yang jahat, apalagi sekarang mulai teknologi, media sosial. Orang, wah tuh jahat, menebar kejahatan. Jadi kita ini sudah masuk hari yang jahat. Musuh itu sudah mulai menyerang. Nah, bagaimana Anda? Sadar tak? Kalau musuh itu nyerang. Makanya orang sekarang coba lebih jahat daripada orang dulu. Sekarang coba orang kurang ajar aja sekarang. Gimana belajar kurang ajar? Media sosial, TV, semua film mengajarkan kurang ajar. Terakhir film Joker. Itu kan film jahat itu. Apalagi yang pacarnya Joker itu.
Itu kan film tidak benar. Tapi lihat ditampilkan jahat. Bagaimana menjadi jahat? Sekarang orang mau ada Holy Bible. Sekarang Satanic Bible ada. Terakhir saya dengar katanya ada satu negara melegalkan LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender, dilegalkan. Presidennya melegalkan. Ini hari kita hari yang jahat, ingat. Dulu yang namanya virus nggak sampai seperti ini. Sekarang Anda lihat lewat media sosial ditebar ketakutan. Jahat. Ingat loh, ini hari yang jahat. Kalau Anda nggak siap, mati. Makanya nanti ke depan orang itu dengan kehidupan rohani itu dingin. Dia EGP itu, emang gua pikirin. Nggak diambil pusing. Tapi nanti Tuhan ngomong gini, nanti kalau sudah dipanggil menghadap baru nyesel. Nah itu kalau udah nyesel percuma. Saya mau kasih tahu loh, Anda kalau mau bertobat tuh sekarang. Jangan tunggu. Nanti kalau Tuhan udah panggil, percuma Anda bertobat. Mau dikasih dibakarin uang sampai satu gunung pun nggak ada artinya. Ingat loh, kesempatanmu tuh waktu kamu hidup. Iblis tuh nggak suka kamu selamat. Tapi Tuhan mau Anda selamat. Ketiga, supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa, masih berdiri, tidak jatuh. Paulus ngomong begini, aku melatih diriku supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolak. Halo, ini juga kita harus perhatikan. Nah, banyak orang nanti merasa sudah melakukan, tapi ketika dia menghadap Tuhan, aku nggak kenal kamu. Ya, Anda masih ingat itu firman Tuhan? Tuhan, kami usir setan demi namamu, kami ini. Demi namamu loh Tuhan. Dia ngomong gini, aku nggak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Ingat-ingat. Apalagi nanti zaman sekarang ini. Saya dengar wawancara seorang pendeta dengan seorang ahli IT. Ini namanya AI, ya, artificial intelligence, pandian buatan. Sekarang nanti namanya online. Anda orang khotbah itu kalau sudah namanya kepandian buatan itu Alkitab seluruh dimasukkan ke situ, dia bisa khotbah dengan hebat. Nanti orang tidak tahu itu benar pendeta atau robot. Itu pendeta atau teknologi, kita nggak tahu nanti. Maka ini hari ini jahat. Jangan sampai Anda dan saya ini setelah berjuang terus malah justru jatuh. Makanya kenapa Paulus ngomong pertama apa? Kuat dulu dalam Tuhan. Itu harus terus setiap hari kuatnya. Nggak boleh cuma 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, nggak boleh. Baru Anda bisa pakai senjata, selengkap senjata otoritas. Ya. Yang ketiga, ingat musuh masih beroperasi. Saya kasih gambar di sini. Orang pakai sniper, Anda tahu? Orang kalau bidik tuh pakai sniper tuh ditutup ini. Ditutup ini. Pistolnya muncul. Siaga, musuhnya beroperasi. Nah, orang yang dibidik tahu enggak? Enggak tahu. Lagi seneng-seneng, lagi nyaman, dibidik, das, mati dah. Makanya firman Tuhan ngomong begini, coba kita baca yang 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Anda perhatikan coba. Peperanganmu itu bukan melawan darah dan daging. Melawan siapa? Ini yang gak kelihatan ini. Makanya saya kasih gambar orang sniper, nggak kelihatan. Kamu tahu nggak yang sniper kamu di mana? Nembak kamu di mana? Nggak tahu. Sembunyi ini perang ini. Dia pakai dahan pohon, terus dia di badannya diwarnai hijau, semua hijau. Nggak tahu, cuma pistolnya aja. Tapi kalau yang benar-benar sniper ini hijau semua. Jadi nggak tahu, sembunyi. Nggak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan masih oke. Kamu bisa, wah kelihatan, bisa lari apa gimana. Tapi kalau nggak kelihatan. Nah itu sebabnya kenapa Anda mesti harus kuat. Supaya ketika musuh itu menghantam hidupmu, Anda bisa bertahan tadi. Waktu dia melancarkan rencana liciknya, waktu dia di hari yang jahat mulai melakukan peperangan, waktu dia mau hantam di akhir hidupmu, kamu kuat. Ingat, kita mesti ingat, walaupun Anda mungkin hari ini kelihatannya aman-aman, tidak apa-apa, buktinya aku tidak baca Alkitab, tidak apa-apa, aku nggak berdoa, nggak apa-apa, aku nggak ibadah, nggak apa-apa, hidupku kacau balau juga nggak apa-apa. Tapi yang namanya musuh ini kan diam-diam hantam. Ini namanya sniper ini kan diam-diam, dia lagi senang-senang tembak, tas, mati. Ketika dia mati, tak. Lah, aku jatuh, kok mati? Terus sadar. Jadi ingat, musuhmu itu tidak kelihatan. Jadi ketika kamu tidak apa-apa, itu sebenarnya Anda sudah terperangkap di situ. Kelihatannya baik-baik, nanti tiba-tiba Anda dibunuh, dibinasakan. Itu iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Kapan dia melakukan itu? Waktu kamu lagi kondisi nyaman. Anda tahu Elia itu? Elia waktu ngelawan nabi-nabi Baal gimana? Wah, hebat. Tapi setelah dia ngelawan nabi Baal, wah hebat. Langsung dia lagi kondisi aman. Ini namanya siapa yang ngomong? Kalau sampai Elia masih hidup hari ini, aku gak akan biarkan, harus mati hari ini. Kejar Elia, takut, tiba-tiba dia takut. Habis lawan Nabi Baal, diancam, takut. Makanya kita ini harus berhati-hati. Kamu tuh bukan melawan musuh yang kelihatan, yang ganggu kamu tuh gak kelihatan. Kalau kelihatan masih oke, gak kelihatan. Kamu nggak bisa mengukur kekuatan musuhmu kalau nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan kamu bisa ukur. Oh, dia kekuatannya mungkin di 5, saya di 7. Oh, masih kuat. Tapi kalau nggak kelihatan, Anda mau pakai apa ukurnya? Caranya gimana? Ya kamu masih pakai senjata yang nggak kelihatan. Kamu masih punya yang namanya kekuatan yang nggak kelihatan. Siapa itu? Kekuatannya Tuhan. Pasti itu. Makanya ada orang yang kadang-kadang tiba-tiba, kok begitu ya? Ya karena dia nggak mau berlatih, nggak mau kuat di dalam Tuhan, sehingga dia nggak bisa mengenakan itu. Jadi mungkin hari ini kuat dia kenakan, besok dilepas. Capek lah, lepas. Karena orang kalau mau pakai selengkap senjata Allah itu fisiknya kan harus. Kalau orang namanya orang secara fisik, misalnya tentara, dia fisiknya harus kuat. Ngangkat barang sepatunya aja mungkin bisa 2 kilo, 3 kilo sepatu tentara loh. 2 kiloan loh. Bajunya belum. Waduh, kalau fisiknya nggak kuat, waduh capek aku, tak taruh dulu lah, tak lepas bajunya dulu, tak lepas sepatunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Lah kita juga sama. Anda nggak kuat di dalam Tuhan, waktu capek, bosen aku, tak lepas dulu lah, dihantam. Kenapa? Musuhmu kan nggak kelihatan. Musuhmu ini kan seperti singa, siap sedia untuk menerkam hidupmu, untuk menjatuhkan hidupmu. Makanya
Anda dan saya ini harus terus waspada di sini. Waspadanya gimana? Berlatih. Kalau Anda nggak mau berlatih di sini, gagal. Kenapa di sini Saul baca firman M1, membaca, renungkan, berdoa. Ini mutlak kenapa? Ya karena kalau Anda nggak mau membaca firman, nggak mau renungkan firman, itu sama aja kita lagi bunuh diri sebenarnya. Makanya orang jangan pikir kalau sudah percaya Yesus terus, oh saya pasti selamat. Kalau kamu nggak mau melatih, itu kan sama aja konyol. Maka dari itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti berlatih. Untuk apa? Kuat. Supaya kuat di dalam Tuhan. Jadi ya kita jangan main-main dengan hidup. Jadi kalau Anda main-main dengan hidup, ya sudah, silahkan. Oh enggak apa-apa om, buktinya saya baik-baik, ya enggak apa-apa, silahkan. Kalau saya kan gampang, kalau kamu nggak mau ya silahkan. Tapi nanti kalau kamu nanti panggil Tuhan, saya mau lihat, takut. Dari itu mari, kalau kamu berkata gini, aku takut, oh, aku perlu Tuhan, aku perlu masuk surga, aku nggak mau masuk neraka, aku nggak mau celaka, latih. Amin. Di sini siapa yang sudah percaya Yesus? Angkat tangannya sudah percaya Yesus. Kalau belum, tidak usah angkat tangan. Mana saya tidak lihat tangan, ada yang tidak terangkat. Oh sudah percaya semua ya. Oh puji Tuhan. Yang sudah baptis? Yang belum aja, yang belum. Jadi saya bisa tahu. Oh, oke. Yang percaya tapi tidak mengerjakan? Semuanya mengerjakan? Yang tiap hari baca Alkitab? Oke. Ya, coba mulai hari ini berjuang ya. Jadi jangan hanya pakai kekristenan itu sebagai simbol saja. Saya rindu setiap kita, yuk mengerjakan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berjamuan kudus.